adik-adik, selamat pagi, berjumpa lagi dengan Kak Fransia. Kak Fransia pada minggu hari ini ditemani oleh Kak Vera. Nah, kiranya adik-adik di rumah dalam keadaan baik-baik saja. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari kita berdiri untuk menyanyikan Mas Pelkat PA. Selanjutnya adik-adik masih tetap berdiri, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 25, Mari Kita Bergembira, Mari. Adik-adik, tiba saatnya kita akan masuk doa. Mari kita satu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa, kita doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dari malam hingga pada pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan menyertai ibadah kami dari awal hingga berakhirnya. Kiranya mau jadi dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.
Adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca Mazmur. Bacaan kita yang terambil dari Mazmur pasal 86 ayat 5 hingga ayat yang ke-7. Seperti biasa, kalimat yang tercetak keluar, kakak layan liturgi akan membacanya, sedangkan kalimat yang tercetak ke dalam, adik-adik di rumah beserta kakak layan pendamping akan membacakannya. Mazmur pasal 86 ayat 5 hingga yang ke-7. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku, ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesusahanku aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Untuk merespon Mazmur responsorial kita menyanyi dari Gita Bakti nomor 104, Janji Tuhan Selalu Digenapi. Janji Tuhan selalu digenapi, Ia utus Roh Kudus bagi kita, agar kita selalu dikuatkan, laksanakan amanat Tuhan Yesus. Mari kita bersaksi melayani, mewartakan berita keselamatan, agar dunia mengaku dan percaya Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia. Adik-adik dipersilakan duduk untuk pemberitaan firman Tuhan pada Minggu tanggal 2 Januari 2020 akan dilayani oleh Kak Alfrida. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya adik-adik? Tentunya kabarnya luar biasa ya adik-adik ya. Pada pagi hari ini jumpa lagi kita di Minggu IMPA tanggal 3 Januari 2021 ya adik-adik ya. Tidak terasa ya adik-adik, sudah 1 tahun berlalu kita lalui tahun 2020. Dan tibalah saatnya kita masuk di tahun 2021 di minggu pertama tanggal 3 Januari 2021 ya adik-adik. Oleh karena apa adik-adik? Oleh karena kemurahan Tuhan. Jadi pada pagi hari ini adik-adik perlu bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah menyertai adik-adik di sepanjang tahun 2020 sehingga kita berada pada pagi hari ini adik-adik. Pada pagi hari ini kita akan beribadah IMPA adik-adik. Yakin dan percayalah adik-adik, tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan ya adik-adik ya. Bacaan kita pada pagi hari ini ya adik-adik terambil dari Kejadian 9 ayat 1 sampai dengan 10. Namun sebelum itu ya adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa dulu adik-adik. Kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Di pagi yang indah ini Tuhan masih memberikan anugerah yang terbesar dalam kehidupan kami, sehingga kami masih bisa beribadah IMPA melalui ibadah online pada pagi hari ini. Dan kami yakin dan percaya bahwa pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami senantiasa melindungi dan menyertai, sehingga pada pagi hari ini kami masih berkumpul bersama-sama dengan anak layan kami memuji dan besarkan nama Tuhan. Dan sekarang ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Baiklah adik-adik, silakan membuka Alkitabnya dari kitab Kejadian 9 ayat 1 sampai dengan 10. Kalau adik-adik sudah mendapatkannya, marilah kita sama-sama membaca. Lembaga Alkitab memberi judul Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmu-lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu. Seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau, hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, akan aku menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntunnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntun nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri, dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu. Di atas bumi ia bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Sekian firman Tuhan ya adik-adik pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus. Judul pembelajaran kita pada pagi hari ini adik-adik adalah Pelangi Kasih Tuhan. Tentunya adik-adik kaget ya, apa itu pelangi kasih Tuhan? Di sepanjang tahun 2020 ya adik-adik, mungkin pada saat ini kita menghadapi berbagai macam cobaan dan tantangan yang sangat mencekam ya adik-adik, yang sangat menakutkan. Tetapi adik-adik tidak perlu takut, karena seperti bacaan kita pada pagi hari ini memaknai janji Allah kepada Nuh pada waktu itu. Nuh, di sini ya adik-adik lihat gambar Nuh, keluarga Nuh. Nuh dijaga oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Pada saat mulanya Tuhan memberikan hukuman kepada semua bangsa di dunia karena kejahatan manusia. Tetapi Tuhan menjaga keluarga Nuh. Pada waktu air bah, Nuh disuruh membuat bahtera Nuh, dan Nuh diselamatkan bersama dengan keluarganya pada waktu itu ya adik-adik ya. Lihat adik-adik di sini bahtera. Dimanapun Nuh membuat bahtera waktu itu, Tuhan manusia mengolok-olok Nuh. Tuhan memberi pesan kepada Nuh bahwa buatlah bahtera untuk menyelamatkan keluargamu, semua binatang dan ternak di dalam muka bumi ini. Tuhan memberikan janjinya kepada Nuh, memelihara dan menjaga Nuh. Tetapi Tuhan memberikan pelangi. Lihat adik-adik, di sini ada pelangi. Tandanya apa adik-adik?
Itulah tanda Tuhan, tanda keajaiban Tuhan. Kalau adik-adik tahu pelangi itu setiap mungkin berapa dalam 3 bulan atau berapa timbul pelangi, itulah tanda keajaiban Tuhan. Itulah tanda perjanjian Nuh dengan Tuhan, bahwa dia akan memberi pelangi kasih. Dan di sepanjang tahun 2020 ya adik-adik, kita dikagetkan dengan apa? Di sini ada gambar adik-adik. Di sini apa? COVID-19. Dan kita perlu mematuhinya. Gambar yang kedua adalah kita mematuhi protokol kesehatan. Kalau kita keluar rumah kita harus pakai masker, berbicara dengan orang. Dan di sini gambar ketiga adalah petugas kesehatan. Di sini ada korban adik-adik yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Dan banyak lagi adik-adik tanda-tanda keajaiban Tuhan di tahun 2020 yang Tuhan sudah berikan kepada manusia. Karena apa? Tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Seperti pada awalnya dulu, waktu keluarganya Nuh diperintahkan untuk membuat bahtera, dan dijanjikan keluarga Nuh beserta seluruh isi rumahnya akan diselamatkan. Contohnya adik-adik ya, di sini keluarga Nuh di dalam bahtera ini, keluarga Nuh dimasukkan di dalam bahtera pada air. Waktu itu air bah naik ke bumi 40 hari 40 malam lamanya. Air bah itu semua di dalam bumi ini dilenyapkan. Karena apa? Kejahatan manusia. Tetapi janji Allah itu diberikan kepada Nuh, sehingga pada saat ini Tuhan sudah berjanji kepada Nuh tidak akan memusnahkan manusia lagi. Tetapi kita sadar ya adik-adik, di waktu pada saat ini kita memasuki tahun 2021, Tuhan memberikan pelangi cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan adik-adik. Maknailah adik-adik pelangi kasih Tuhan dalam kehidupan kita, janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kita berjanji adik-adik, kita rajin keimpah, kita rajin beribadah. Janji Nuh awalnya waktu itu adalah Allah menjaga keluarga Nuh, melindunginya, dan Nuh itu setia kepada Tuhan. Adik-adik diajak di sini untuk berpegang teguh kepada Tuhan. Di awal tahun 2021 kita dimampukan Tuhan untuk melangkah, tapi kita tetap setia kepada Tuhan. Ayat yang ke-13 di situ, adik-adik nanti baca ya. Ayat yang ke-13, kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Lanjutnya, apabila kamu kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka Tuhan akan mengikat perjanjianku yang telah di antara aku dan kamu serta segala makhluk hidup segala bernyawa, sehingga segenap air tidak akan menjadi lagi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Nah, Tuhan sudah berjanji kepada Nuh, saya tidak akan mendatangkan air bah lagi, tetapi saya akan melindungi dan menjaga setiap manusia. Di tahun 2020 ya adik-adik, dimanapun kita menghadapi berbagai macam yang menakutkan pada saat ini, yaitu COVID-19 dan yang melanda dunia. Dimanapun orang meninggal yang kena COVID itu tidak bisa dilihat keluarganya, dikubur secara protokol kesehatan. Keluarga tidak boleh mendekati adik-adik ya. Karena apa? Karena ketidakpatuhan umat manusia. Tetapi
kita diajarkan di sini adik-adik, kita patuh kepada segala perintah yang diberikan Tuhan kepada kita. Contohnya adik-adik, satu aja yang utama dalam kehidupan kita. Kita diajak untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Rajin datang beribadah impa, namun pun melalui ibadah online adik-adik. Mungkin adik-adik pada saat ini ya susah berjumpa dengan teman-teman, baik pergi beribadah impa, bersekolah, bahkan pun berinteraksi dengan teman-teman di luar. Tetapi yakin dan percayalah adik-adik bahwa Tuhan akan selalu menjaga dan melindungi kita. Kita tidak boleh takut. Janji Allah itu terhadap manusia akan melindungi dan menjaga. Dimanapun kalau kita mengandalkan Tuhan, masih ada harapan yang selalu kita harapkan. Dan kita selalu setia semakin mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah orang tua pada saat ini mengingatkan adik-adik untuk beribadah? Bagaimana sih sikap adik-adik pada waktu orang tua mengingatkan adik-adik untuk beribadah? Tunjukkanlah sikap yang setia, sikap yang patuh kepada Tuhan. Dengan apa adik-adik? Dengan beribadah. Janganlah kita banyak main gadget, main HP. Tetapi ingat adik-adik, penghukuman Tuhan itu pasti akan terjadi kepada manusia yang tidak setia kepada Tuhan. Allah menghukum manusia berbagai peristiwa. Contohnya adik-adik, di tahun 2020 Tuhan mendatangkan COVID-19 yang sangat mencekam dunia, melanda dunia semua, bukan cuma di Indonesia, tetapi semua dunia, dan sangat menyakitkan. Kalau manusia itu meninggal tidak bisa dilihat keluarganya, sakit, isolasi, kita di karantina. Karena apa? Kita tidak patuh kepada protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Tetapi dengan pada saat ini kita patuh kepada protokol kesehatan, kita keluar rumah pakai masker ya adik-adik ya. Cuci tangan. Kita tidak boleh banyak ngumpul-ngumpul sama teman-teman kita. Dan karya Tuhan, dengan melihat pelangi kasih itu, karya Tuhan nyata dalam kehidupan adik-adik. Tanda perjanjian dengan Tuhan itu, Tuhan akan selalu menjaga dan melindungi. Kalau adik-adik tetap setia kepada Tuhan, terutama setia beribadah, setia mendengarkan firman Tuhan, dan rajin membaca Alkitab. Jangan adik-adik sepelekan bahwa masih banyak waktu. Tetapi ingat adik-adik, kita tidak tahu apa yang Tuhan buat. Tapi suatu harapan kita di tahun 2021, Tuhan akan selalu menjaga dan melindungi kita adik-adik. Kita harus banyak mendekatkan diri kepada Tuhan. Janganlah adik-adik pergunakan waktunya sia-sia main gadget. Pada saat ini waktu adik-adik banyak, tapi mungkin adik-adik kalau diingatkan orang tua beribadah impah, banyak yang main, banyak yang malas tidur. Tetapi ingatlah adik-adik, carilah Tuhan selama Tuhan masih berkenan dalam kehidupan adik-adik. Janganlah banyak main, dan masa depan yang cerah Tuhan akan persiapkan kalau adik-adik banyak mencari Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Perjalanan kehidupan ini terkadang tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan adik-adik, tetapi diinginkan. Masalah dalam kehidupan adik-adik pastikan ada, tetapi yakin adik bahwa mungkin masalah itu kita bisa jalani kalau kita
lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita harus banyak mendekatkan diri, banyak berdoa, beribadah kepada Tuhan. Ya adik-adik, janganlah adik-adik pada waktu ini banyak bermain. Tetapi kalau waktu ibadah impa kita harus banyak apa? Berdoa, mendengarkan firman Tuhan, laksanakan aktivitas yang dikasih Tuhan. Anak layan kemudian mampu untuk mengimani bahwa janji Allah itu di saat ini adalah karya Tuhan melalui kehidupan anak layan. Janji Allah itu selalu menjaga, memelihara, mengampuni dan mengasihi, bahkan menjamin masa depan penuh harapan adik-adik. Dengan semangat mengimani janji Allah, kiranya anak layan juga mampu semakin semangat lagi menjalani Tuhan, melayani Tuhan dan melayani sesama. Karya-karya Tuhan akan selalu diberikan kepada adik-adik, baik dalam bangku sekolah, dalam pendidikan adik-adik, bahkan pun bersama dengan orang tua. Tuhan nyatakan karya luar biasa dalam kehidupan adik-adik. Kalau adik-adik banyak mendekatkan diri kepada Tuhan, carilah Tuhan selama masih ada waktu diberikan adik-adik. Janganlah pergunakan waktu untuk bermain gadget, main yang lain. Tetapi pada saat ibadah impa, video pelayanan impa dikirim, beribadalah sesuai dengan jamnya. Jangan banyak membuang waktu, karena Tuhan memberikan waktu yang terbaik kepada adik-adik. Kita pergunakan sehingga kita bisa melayani Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Adik-adik diajar di sini tetap setia melayani Tuhan, tetap semangat melayani Tuhan dengan karya yang terbesar dalam kehidupan adik-adik. Adik-adik pergunakan untuk melayani Tuhan, sehingga Tuhan selalu melindungi dan menjaga adik-adik. Tuhan memberkati adik-adik dan memampukan kita semua. Sekian firman Tuhan pada pagi hari ini adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah memberikan anugerah yang terbesar dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Semoga firman yang kami sampaikan pada pagi hari ini, anak-anak layan kami dapat mengerti dan memahami, sehingga pelangi kasih Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami untuk melangkahkan kaki kehidupan kami, melangkah untuk tahun 2021 ini, sehingga kami dijaga dan dilindungi, dikuatkan bersama-sama dengan Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak layan kami yang tidak sempat hadir bersama dengan kami beribadah impa pada saat ini. Tuhan, ketuk pintu hati mereka. Kami tidak tahu apa yang menjadi halangan mereka, tetapi Tuhan ingatkanlah mereka Bapa, sehingga di minggu mendatang bisa beribadah bersama-sama dengan kami, memuji dan besarkan nama Tuhan. Dan tibalah saatnya Tuhan, kami masuk di tahun 2021. Pemeliharaan, perlindungan dan penjagaan Tuhan selalu menaungi kehidupan adik-adik layan kami dimanapun mereka berada. Kami berdoa Bapa pada pagi hari ini buat anak layan kami yang pada saat ini dalam keadaan tubuh yang kurang sehat. Tuhan, sembuhkan dan pulihkanlah mereka. Anak layan kami Lola, Kay, bahkan pun anak layan kami yang tidak sempat kami sebut satu persatu. Tuhan, sembuhkan dan pulihkanlah Bapa. Kami yakin dan percaya pemulihan dan penyembuhan Tuhan akan selalu menjaga segala sakit penyakit mereka. Kami berdoa juga buat anak layan kami yang berulang tahun di minggu dalam sepanjang minggu ini.
sukacita yang melimpah dalam kehidupan mereka, pertambahan usia yang Tuhan berikan kepada mereka, sehingga mereka bisa bersukacita bersama dengan orang tua, dan pertambahan usia yang Tuhan berikan itu suatu ungkapan syukur kepada mereka. Bapa, kami berdoa buat kakak layan kami juga, Kak Yeskel yang pada saat ini dalam keadaan tubuh yang kurang sehat. Pulihkan dan sembuhkanlah Bapa, sehingga bisa melayani bersama-sama dengan kami. Berkati pelayanan kami pada pagi hari ini, sehingga kami melayani Tuhan karena suatu talenta yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami menjadi terang dan bisa menjadi saluran berkat kepada siapapun. Inilah doa dan ungkapan syukur kami Bapa, yang Tuhan sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah salah dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aktivitas kita ya adik-adik ya, di sini mencari kata. Lingkarilah kata-kata yang tersembunyi di dalam kalimat ini, di dalam kurung ini ya adik-adik ya. Ada 8 ya adik-adik. Kalau adik-adik sudah mendapatkannya, nanti tulis dan di-share di Pospelkes Eklesia. Selamat beraktivitas ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah adik-adik, tibalah saatnya kita menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah kita telah selesai adik-adik. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Tetap semangat. Selamat tahun baru tahun 2021. Kita masuk dalam warta Pelkat PA. Yang pertama, untuk ibadah hari Minggu pelayanan anak tetap dilaksanakan secara online. Terus yang selanjutnya, untuk persembahan adik-adik bisa adik-adik minta tolong kepada orang tua untuk diserahkan ke gereja. Dan selanjutnya adik-adik tetap mematuhi protokol kesehatan. Selamat hari Minggu adik-adik dan sampai jumpa di ibadah minggu selanjutnya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.